aktivitas tidak boleh terhenti seperti biasa. Jangan jadian beko dek puasa sadonya ndak jadi. Bakar aja maleh, ke kantor maleh, mencari ndak aman tidak. Aktivitas jalan. Karena kita sudah diajarkan ibu dan bapak, kemenangan peristiwa perang Badar itu di Ramadan. Nabi berperang perang Badar membawa pasukan Muslim itu mengalahkan kafir Quraisy itu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan bulan maleh-maleh. Jadi alasan untuk enggak manga-manga gitu. Ini bulan produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah subuh kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita yang akan menyelamatkan dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu jemaah subuh, kami mengimbau diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita terus istiqamah secara maksimal untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, lihat Al-Quran dan sunnah boleh atau tidak. Kemudian dimanapun lokasinya gitu. Indah wak pilih-pilih tampai. Ketika bekerja itu lihat panduan Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian kapanpun waktunya, di seluruh waktu 24 jam yang kita lalui ini, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul, agar kita tidak tersesat, ibu dan bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh ini dasar tausiah utama kita adalah ayat yang sudah hafal betul oleh kita sadonya, Pak Ibu. Al-Baqarah 183 betul. Ini ayat tentang perintah kewajiban melakukan ibadah puasa Ramadan.
Ayat ini turun Ibu Bapak sekitar tahun kedua hijrah itu. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru diwajibkan ibadah puasa. Insya Allah kalau nanti hari ini Kementerian Agama akan melakukan ru'yatul hilal, nanti rapat malam hari terlihat hilal, diputuskan puasa itu sudah masuk Ramadan Ibu Bapak, insya Allah nanti kita akan mulai tarawih kita. Berarti hanya beberapa sehari lagi atau tidak cukup separuh hari, karena malam nanti juga sudah Ramadan. Kita akan masuk bulan suci, bulan mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di mana ketika digambarkan oleh Rasul, ketika datang Ramadan itu, apa yang diketahuinya? Di antaranya itu jin-jin, setan-setan yang jahat dibelenggu, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup. Lalu ada seruan, wahai kaum muslimin, orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, inilah saatnya di Ramadan. Maka orang-orang yang masih mau berbuat dosa, tinggalkanlah ini waktu untuk meninggalkan. Banyak lagi para ibu bapak, doa-doa dikabulkan, ibadah-ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Inilah yang akan masuk besok. Maka apa yang perlu kita pahami, benar? Nah, yang pertama kita pahami dulu, apa makna kata marhaban ya Ramadan? Karena kita sering mendengar sekarang marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Marhaban itu asal katanya benar-benar adalah rahib, luas, yang luas, dan luasnya itu tidak bermasalah gitu, lapang, luas, tidak ada sekat. Jadi di antara makna yang dapat kita ambil, maka mari luaskan hati kita, mari lapangkan hati kita dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Ramadan. Jangan sampai jual tilai kalau Ramadan nanti balapang-lapang hati, bergembira kita. Jangan jadikan Ramadan itu sebagai sebuah masalah. Ba'alah beko kabakarajo, awak tidak makan ya mak? Pari manahan dari subuh sampai maghrib. Itu tidak ada masa, aktivitas tidak boleh terhenti seperti biasa. Jangan jadian beko dek puasa sadonya tidak jadi. Bakarajo maleh, ke kantor maleh, mencari amat, tidak. Aktivitas jalan. Karena kita sudah diajarkan ibu bapak, kemenangan peristiwa perang Badar itu di Ramadan. Nabi berperang perang Badar memang pasukan Muslim itu mengalahkan kafir Quraisy itu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan bulan maleh-maleh. Jadi alasan untuk tidak manga-manga gitu. Ini bulan produktif. Nah, jadi makna kelapangan. Apa makna lain ibu bapak? Makna lain, mari kita lapangkan waktu kita untuk fokus dengan ibadah puasa Ramadan. Itu apa yang ingin harus evaluasi Ramadan sebelumnya, Ramadan setahun sebelumnya, Ramadan 2 tahun belakangan kok kita sudah maksimal betul atau tidak beribadah bulan Ramadan. Jangan berapa awak biasanya Ramadan masuk hari pertama 2 3 sampai habis beko lah, terakhir biasa-biasa aja gitu, ibadah tidak bertambah, infak sedekah biasa saja, santunan pada orang lain miskin biasa saja. Maka harus kita jadikan momen bulan-bulan yang berapa harus lebih baik dari hari-hari atau Ramadan sebelumnya. Harus lebih baik. Itu bertekad teman-teman. Kalau Ramadan dulu ibu bapak sempat khatam Qur'annya 1 juz atau mungkin khatam 30 juz 1 kali khatam, maka Ramadan kini kita harus bertekad harus lebih baik daripada dulu gitu.
Barangkali Bu khatam dulu, Bu apa dulu kita khatam. Ramadan dulu 2 kali, sekarang harus lebih tekad. Bagaimana caranya? Itulah lapangkan waktu. Karena akan menganggap tidak ada waktu gitu. Maka harus pahamilah makna Ramadan itu kelapangan mari. Mulai beko malam, lapangan waktu untuk mengaji, lapangan waktu untuk tarwih, untuk witir, sediakan waktu. Mulai baca Quran. Besok lapangkan waktu dengan amal-amal kebaikan, salat-salat sunatnya. Banyak amalan-amal yang bisa kita. Ini makna marhaban. Selamat datang menarah itu adalah kelapangan, dan ini diucapkan marhaban ya Ramadan dalam arti itu kita pahami selamat datang itu kenapa artinya kita berlapang dada, lapang ya benar-benar senang hati aku gembira menyambut kedatangan Ramadan. Nah itu nanti kalau kita terjemahkan kenapa kelapangan itu, nah, jangan salah tafsir. Kelapangan hati itu bagadang-gadang hati, jangan nanti sampai kita berbuat tambah dosa atau maksiat, atau ibu mendukung perbuatan dosa anak atau cucunya. Contohnya dibuat beko diantara anak bayi mandi-mandi ke sampai tengah iya ke tampai yang tidak jaleh, yang di sana ada mungkin kemungkinan perbuatan dosa maksiat. Tapi kalau kebiasaan awak beko bali moto itu adat awak itu dibolehkan ya Pak Haji ya, itu boleh. Itu satu rahim. Nanti sore kabarnya kan nanti datang dari negari Duren Tinggi di Bola Pawah beko pas buat di Sigona acara tahunan ya Pak ya. Itu adat budaya yang dibenarkan. Ya nak boleh itu apa itu mandi katu kalau rah barangin ya nah ayo berdua-dua jawabannya kan. Nah itu menyesatkan. Nah, silakan nanti Bu mandi makin berniat, bersihkan sucikan badan. Kita sambut Ramadan ini dengan hati gembira, dengan lapang. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan seluruh amal ibadah Ramadan itu sampai nanti di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Nah, ibu bapak ini dimuliakan Allah, ada satu persiapan yang amat penting yang harus ibu bapak pahami. Nah, yang pertama dulu ibu bapak, ada satu hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ketika Ramadan itu masuk atau tiba, akan banyaklah beko awak yang berpuasa. Kamin shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa bulan Ramadan, laisa lahu, tapi tidak ada dia dapatkan min siyamihi dari ibadah puasa nanya karajon tu illal ju', kecuali yang nyodapean tarik lita wal afash, kerongkonyo karyang haus. Ikut baca di awal Ramadan. Apa artinya? Dia tidak berhasil puasa. Banyak orang berpuasa kamin shaimin. Masuk Ramadan, awak kan puasa sudah baik kok. Laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali paruhnya lita dan haus yang terasa. Kira-kira apa masalahnya itu? Kenapa? Karena dia berpuasa mungkin tidak dengan ilmunya. Puasa orang, puasa lawan. Makanya ulama membagi tingkatan puasa itu 3 macamnya. Puasa awam namanya yang pertama, yang paling bawah puasa awam. Puasanya orang yang kebanyakan yang tidak paham. Ini sama dengan puasanya anak kecil. Anak kecil, anak TK, dia berpuasa hanya menahan perut, lapar dan haus saja. Itu yang dia pahami karena dia awam. Itu boleh benar. Ini sebab pembelajaran itu dibolehkan, sangat mulia. Tapi awak yang kadang-kadang yang ada dulu gitu kan, sekedar puasa menahan haus dan lapar saja. Yang lain tidak dia tahan. Matanya terus bergelir-gelir,
berbuat dosa kan. Awak sedang puasa, mantu lihat tuh, searching Google, YouTube, lihat hal-hal yang tidak benar. Lidahnya tidak terjaga. Berpuasa tapi bergunjing juga. Berpuasa tapi memfitnah juga. Berpuasa tapi mengadu domba, menghasung orang bercakap. Berpuasa dia tapi bersaksi palsu. Nah, maka ada hadis riwayat Ibnu apa? Khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 perkara yang yuftiruna shaim. Orang puasa itu sama dengan sudah yuftir, babukonya gitu. Nah, itu apa yang orang berpuasa tapi kalau nyukaranya ngelimo kok nyu sama je babuko gitu. Sama bu, sama kok bukan batal puasa tidak, tapi sama dia sudah berbuka, artinya nilainya lah habis. Nah, ada 5 perkara yang kalau orang puasa itu batal puasa, nilainya itu tidak ada gitu. Al-kazib aja, nyepaduto. Nah, jadi nyopaso kalau baduto ibu apa? Ibu serang puasa, baduto ke suami ibu, batal puasanya. Kamu awak baji sama nyerah aja di balik sama itu kan? Ya mak, awak serang puasa, ini kau mau tahu nih puasanya batal puasa. Ini gambar contoh. Nggak boleh baduto sadang puasa. Sama dengan yuftiruna, sama lah babukonya itu. Berarti tidak ada nilai. Ribah bergunjing, mencari tuan keburuan orang lain ketika dia tidak ada. Betul ada. Ribah itu kan fakta kenyataan aib seseorang yang wak cari tuan jo kawan awak jo orang lain, tapi kawan pun tidak ada di sini. Berarti awak bergunjing yang saudara awak yang tidak ada di sini. Habis nilai puasa. Namimah, mengadu domba. Saudara awak yang sebenarnya masalahnya kecil, tapi kita kompori gitu. Inilah kabailok baliaklah lama baca kak kabailok baliak, nang gadang jenang kete. Awan dah sanang nah. Deh kabailok lah jinyuta. Tak takkan adek kau udah dulu ha. Jaek, asong-asong macam-macam. Habis nilai puasa. Saksi palsu, nanti dibutuhkan kesaksian, apakah di pengadilan atau di tempat lain yang butuh kesaksian dia saksi berbohong, palsu saksinya, itu juga habis pahala puasa. Yang kelima itu nazratu bisyahwah, melihat, memandang dengan pandangan syahwat. Baik ke pasar kan rami Pak Bukon ya Pak, itu jago mata ya Pak. Ya Bu, nah, ke pasar kan. Mudah-mudahan ya ki, kalau pasal baik balanya Pak Bukuan, kau mah tuh jago gitu, kan tundukkan pandang, karena kalau sakit ada syahwat terlisan di hati nafsu itu rusak puasa. Iko yang barik ibu, yang barik itu menahan diri dari yang merusak nilai pahala puasa, bukan yang membatalkan. Kalau membatalkan itu menahan makan minum, sanggup buat sadonya Pak Ibu. Kan yang pertama sekali makan sengaja, minum sengaja, batal puasa awak. Berhubung sama istri siang Ramadan, batal puasa awak. Itu bisa awak jago, karena lah jaleh. Tapi menjaga yang tak kelihatan, yang tak tahu ikulah yang barik. Inilah penyebab karena Nabi nyatakan tuh kamin shaimin tadi. Banyak orang berpuasa, tapi tidak dia berikan dia dapatkan pahala puasanya karena tidak menjaga diri dari hal-hal yang merusak nilai pahala puasanya. Maka hati-hatilah ibu bapak. Istilah perlunya ilmu. Di sekolah perlunya kebersihan hati. Nah, ini intim. Maka masuk Ramadan ke bapak, maka harus berasihan hati awak. Nah, menjelang Ramadan di samping persiapan membersihkan masjid itu paralu, bersihan rumah itu paralu, membersihkan kubur itu paralu, itu berbentuk fisik. Tapi yang paling paralu membersihkan hati. Nah, enggak karis ya Pak. Hati awak harus berasihan menjelang masuk Ramadan. Hati yang senang, hilangkan sifat iri dengki, sifat hasud, sifat tidak ikhlas, sifat adu domba, dan macam-macam yang merupakan penyakit hati. Mari kita hilangkan, karena kita akan masuk bulan suci Ramadan, di mana bulan ibadah yang sangat mulia, yang banyak peluang ibadah.
Kalau hati tidak berhasil, kita tidak akan berhasil ibadah puasa Ramadan. Ya kalian benar. Karena tidak mungkin awak akan bisa nanti salat tarawih. Apakah dia nanti 8 rakaat atau 20 rakaat tambah witir 3 yang panjang itu, kalau hati tidak berhasil pasti mendongkol awak salat tarawih. Maka bersihkan hati. Tidak akan sanggup awak menahan diri salawatul Quran dari pagi sampai malam itu kalau hati anda ikhlas, tidak bersih, bare bapak Ramadan. Maka mari benar, inilah senjata. Jadi ada sebuah ungkapan ibu bapak, membersihkan hati ini adalah senjata yang paling ampuh untuk menundukkan seluruh ibadah puasa Ramadan. Inilah senjata yang bawa hati yang bersih ini agar nanti kita betul-betul sukses, berhasil untuk melakukan seluruh amalan ibadah puasa Ramadan. Maka mari ibu bapak, mari bulan suci ini kita bersihkan hati kita. Nah, kok ada nanti sampai sangkui ibu bapak, kalau berhadapan dengan Tuhan bersihkan dengan taubat, perbanyak istighfar. Kalau berhadapan dengan tetangga manusia, mari kita bersihkan juga hati ini dengan mempererat tali silaturahim, saling bermaafan menjelang masuk Ramadan. Tidak boleh ada juga tidak bersapuan jadi tetangga, ibu. Kalau Ramadan lah katibo kan, itu tidak boleh itu. Mari kita sabar, kita mengalah untuk sebuah nilai kebaikan. Boleh Allah ridho dengan kita. Antara orang tua juga anak saling bermaafan, antara suami istri saling bermaafan, antara tetangga sebelah menyebelah dengan saudara kita sama kaum muslimin dan juga orang lain, mari kita saling bermaafan. Jadi kita masuk bulan suci ini dengan hati yang ikhlas, silaturahim yang bagus, ilmu yang mantap, sehingga nanti kita betul-betul berhasil. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa siang hari Ramadan dengan iman dan harapan yang tinggi, pengharapan, insya Allah diampuni dosa-dosa yang berlalu. Makna iman dan berharap itu berapa letaknya di hati dan barasiah. Nah, ya ibu, kan banyak istighfar tuh. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Saya yang mendirikan malam Ramadan, tarawih, witir, mengaji itu dengan iman tuh yakin dan berharap pengharapan yang besar akan diampuni dosa yang berlalu. Makna iman dan pengharapan itu dari hati yang bersih.